revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kita tinggalkan sejenak urusan perpolitikan yang penuh dengan drama, yang penuh dengan sandiwara di panggung-panggung depan. Saya mau ajak Anda sekalian untuk berbicara soal udara yang bersih, udara yang segar, udara yang menyehatkan. Hampir sebulan atau 2 bulan ini isu soal polusi udara khususnya di Jabodetabek ini menjadi isu yang diperbincangkan di mana-mana karena udara di Jabodetabek ini disebutkan sebagai udara yang sangat tidak sehat. Kecenderungannya sudah nampak banyak orang-orang yang kena infeksi saluran pernapasan dan itu kemudian membutuhkan biaya. Saya akan bincangkan dengan seorang aktivis ya, namanya Mas Ahmad Syafruddin ya. Beliau adalah Direktur Eksekutif di Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Mas Puput, demikian dia dipanggil, gimana kabar? Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah bisa bernapas lega? Belum, ini masih serak-serak juga. Kenapa serak? Ya, kualitas udara kita kan. Oke. Sekalipun ya secara umum kita sehat gitu ya, tapi ada problem di infeksi saluran pernafasan ini kan. Oke, saya mau tanya dulu. Mas Puput ini ngapain memilih jalur advokasi di polusi udara? Iya, sebenarnya dulunya juga generalis ya. Kebetulan saya ini kan dulu aktif di Mapala ya, Mapala UI. Mapala UI? Ya, di sana itu ya manjat gunung segala macam. Tapi kemudian kita juga berinteraksi dengan lingkungan gitu kan. Sampai waktu itu berdiri divisi lingkungan hidup gitu. Nah, disitulah kemudian kita juga bergaul dengan kawan-kawan Walhi dan ujung-ujungnya kita juga menjadi concern dengan kawan-kawan Walhi ya. Tergabung di situ. Dan bahkan pada tahun 1996 waktu itu kita ngomongin serius gitu ya bagaimana membantu pemerintah dalam hal pengendalian pencemaran udara. Karena tahun 92 waktu itu Jakarta dinyatakan sebagai kota ketiga paling kotor udara di dunia. 92 ya. Sudah dinyatakan bahwa Jakarta adalah kota paling kotor di seluruh dunia. Betul, setelah Mexico City dan Bangkok. Nah, berbekal itulah sebenarnya kita juga membahas itu, kemudian kita sampai ke satu metrik itu ada 104 langkah ya bagaimana kita bisa mengendalikan pencemaran udara di Indonesia. Dan kemudian kita breakdown lagi untuk di kawasan perkotaan seperti Jakarta atau Jabodetabek gitu. Nah, dari situlah kalau awalnya saya aktif di Walhi dulu sebagai generalis ya, aktivis lingkungan gitu aja, tapi kemudian mulai saat itu kita fokus ke soal pencemaran udara gitu. Pencemaran udara atau polusi udara ini bagian udara yang bersih juga bagian dari hak asasi manusia. Betul, kalau sudah diatur di konstitusi kita ya, pasal 28 huruf A, itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke. Nah, kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya, di pasal 209 itu juga disebutkan serupa bahwa konteks transportasi segala macam itu harus mendukung untuk pembangunan yang melestarikan lingkungan hidup tadi gitu. Kalaulah kemudian udara yang bersih dan lingkungan yang bersih adalah bagian dari hak asasi manusia dan itu tercantum dalam konstitusi. Ketika kemudian udara itu sangat terpolusi dengan berbagai polutan, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya jelas negara di sini harus bertanggung jawab ya, dalam konteks ini pemerintah itu bertanggung jawab. Karena apapun juga ya, misalnya konteks pembangunan ya, konteks industrialisasi. Pemerintah kan punya tangan ya, punya kekuasaan untuk memberikan izin, memberikan satu pembinaan, bimbingan teknis dan sebagainya. Sehingga baku mutu dari proses industri, pembangunan, baku mutu emisi kendaraan bermotor dan sebagainya itu tetap memenuhi kaidah-kaidah yang bisa menciptakan udara dalam kategori sehat tadi gitu. Pemerintah punya kewenangan itu. Dan tapi tanggung jawab pemerintah apa ketika hampir sebulan lebih atau 2 bulan lebih
warga Jakarta mungkin sesak napas, mungkin susah bernapas karena udara yang menurut berbagai alat menunjukkan dalam situasi yang sangat-sangat tidak sehat. Ya, itu jelas kewajiban pemerintah ya. Misalnya ya, kalau dari kalkulasi yang kami lakukan kan, tahun 2010 masyarakat Jakarta karena sakit atau penyakit pencemaran udara, itu kan mencapai 38,5 triliun. Uang. Medical cost uang. Yang udah dihabiskan. Nah, Pada tahun berapa itu? 2010. 2010 uang negara yang udah dihabiskan untuk Uang masyarakat. 38 triliun. Nah, kemudian 2016 kita update, itu naik 51,2 triliun rupiah medical cost karena pencemaran. Medical cost karena pencemaran udara. Terus? Nah, artinya sebenarnya di situ kan pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Nah, kemudian bentuk tanggung jawab pemerintah sebenarnya ada dua ya. Misalnya paling tidak bagaimana menjalankan regulasi di bidang lingkungan hidup, khususnya di pengendalian pencemaran udara ini secara strict gitu. Karena di undang-undang disebutkan kok ada konsep strict liability gitu ya. Pertanggungjawaban ketat ya tadi agar industri ataupun proses pembangunan kendaraan bermotor dan sebagainya itu strict terhadap baku mutu emisi gitu. Nah, tapi problemnya kan di situ lemah. Soal industri misalnya, kita lihat KLHK itu relatif inferior kan menghadapi lobby industri lewat Kementerian Perindustrian misalnya. Inferior itu takut lagi gitu. Takut. Oke. Kenapa takut? Ya tadi selalu khawatir dituduh sebagai penghambat economic growth. Dalihnya selalu itu. Termasuk ketika yang terakhir ini ya, yang waktu kita sudah mengalami krisis pencemaran udara dalam 2 bulan ini, KLHK menutup beberapa pabrik kan yang baku mutu emisinya tidak terpenuhi gitu. Tapi kemudian diveto oleh Kemenperin gitu. Diveto oleh Kemenperin? Iya. Nah, waktu itu kita memberikan dukungan dari medsos dan sebagainya. Nggak boleh mundur KLHK ini. Konteksnya kan ini perlindungan masyarakat ya, perlindungan kesehatan masyarakat, nah seperti itu. Nah, kondisi seperti itulah yang sebenarnya akhirnya ya memposisikan kita dalam situasi krisis pencemaran udara seperti ini. Nah, kalau konteks kalau katakan ada yang menggugat ya, misalnya class action untuk ganti rugi, ya pemerintah sebenarnya harus mengganti rugi atas derita yang masyarakat karena sakit atau penyakit terkait pencemaran udara tadi gitu. Memang sih kawan-kawan organisasi lingkungan hidup ya termasuk kami tahun 2018-2019 sudah mendorong sehingga waktu itu ada 32 warga Jakarta dan sekitarnya menggugat pemerintah ya dan menang di PN Jakarta Pusat menang, kemudian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menang. Namun sampai saat ini Presiden dan 3 menteri itu banding ya, kasasi. Sekarang kita menunggu hasil kasasi dari Mahkamah Agung gitu. Nah, yang digugat waktu itu hanya bagaimana pemerintah itu menjalankan regulasi ya, sama kebijakan yang sudah dibuat gitu. Nah, namanya juga ya gugatan warga negara ya, citizen lawsuit. Ya betul. Sebenarnya ada satu lagi gugatan yang harus digulirkan juga konteksnya meminta ganti rugi ya, pertanggungjawaban kepada pemerintah ataupun kepada swasta ya yang melakukan pencemaran tadi gitu. Gini Mas, kalau kita lihat khusus Jabodetabek lah ya, kan komite juga sudah melakukan kajian. Apa sih sebenarnya sumber-sumber pencemaran atau tercemarnya udara di Jakarta ini menurut temuan dari komite? Nah, kalau bicara Jabodetabek ya memang yang dominan memang transportasi ya. Transportasi. Betul. Nomor 2 sampai berapa persen? Transportasi itu ya sebenarnya tergantung parameternya, tapi secara umum yang dibahas kan selalu partikel debu ya. Partikel debu. Nah, kalau partikel debu kisarannya 40-47% itu dari transportasi. Artinya polusi udara yang ada di udara Jakarta ini 47% disumbang oleh transportasi. Ya, betul. Nah, nomor 2 industri ya. Industri kisarannya sekitar 20% ya, 20-22% dari industri. Kemudian yang ketiga itu dari domestik ya, penggunaan kompor dan sebagainya oleh rumah tangga. Penggunaan kompor. Betul, termasuk restoran ya, itu juga menyumbang kurang lebih 11%. Kemudian yang keempat itu road dust atau debu-debu jalanan ya. Debu jalanan. Seperti kita ketahui bahwa
proses logistik atau pengangkutan bahan bangunan kita ini juga tidak ketat ya. Misalnya truk pasir ya, truk yang mengangkut pasir, batu bata dan sebagainya tanpa penutup itu juga dibiarkan saja oleh pemerintah kota gitu. Sehingga itu sedikit banyak akan mengekspos ya polutan-polutan berupa partikel debu tadi. Nah berikutnya dari open waste burning ya, itu sekitar 5%. Open waste burning ini pembakaran sampah. Ya betul, pembakaran sampah. Itu kelihatan sedikit, tapi 5% cukup gede ya sebenarnya. Misalnya tetangga kita bakar atau kita sendiri tanpa sadar membakar sampah juga gitu. Kemudian ada pemulung hanya ingin mengambil tembaga dari seutas kabel gitu kan, mereka bakar. Kondisi itu sering kita lihat. Bahkan ya di TPS-TPS masih terjadi ketika ada sampah-sampah berlebih mereka bakar. Nah, seperti itu. Belum lagi di TPA gitu. Nah, jadi pembakaran sampah sekalipun diatur di undang-undang itu terlarang ya, haram kita membakar sampah, tapi faktanya masih terjadi dan penegakan hukumnya juga hampir tidak ada gitu. Nah berikutnya lagi proses konstruksi ya, apakah jalan, jembatan, gedung ya, terutama gedung-gedung bertingkat. Kalau di negara maju ya, membangun gedung bertingkat kan selalu ada layar warna biru itu ya, atau dari biru atau hijau. Layar itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjerat ya, agar debu itu tidak semuanya terekspos keluar. Paling tidak ada yang berkurang lah dari proses konstruksi tadi. Tapi di sini juga bebas saja kan gedung-gedung bertingkat tanpa layer tetap dibiarkan saja. Nah yang terakhir itu ya dari PLTU ya, bukan PLTU tapi pembangkit listrik ya. Di sini ada 2 pembangkit listrik besar ya, Muara Karang dan Tanjung Priok ya. Itu cukup menyumbangkan sekitar 2% gitu. 2%. Artinya paling kecil. Paling kecil ya karena memang ini bukan batu bara. Ini adalah PLTGU istilahnya, pembangkit listrik tenaga gas dan uap gitu. Nah, relatif kecil ya karena bahan bakarnya relatif clean gitu ya, dibandingkan sebelum tahun 2005. Kalau 2005 kawasan Pluit dan sekitarnya, Tanjung Priok dan sekitarnya itu sangat polluted ya. Karena waktu itu menggunakan bahan bakar yang memang kotor gitu ya, sehingga waktu itu ada dorongan dari kami juga ya untuk mengkonversi pembangkit listrik yang kotor tadi. Nah kemudian itu diikuti oleh pemerintah dan hasilnya benar bisa menurunkan emisi di kawasan Jakarta Utara tersebut gitu. Oke, tadi yang pertama kan soal transportasi. Betul. Nah kalau kita lihat faktanya ada beberapa libur, ada beberapa work from home, polisi-polisi pemerintah gitu kan. Tapi kenyataannya juga masih kotor juga. Bukan terpolusi juga warga Jakarta. Nah, kalau itu ada istilah di dalam lingkungan ini ya, ilmu lingkungan gitu, TSP. Total Suspended Particulate. Nah, sebenarnya dalam konteks pencemaran udara itu banyak sekali parameter ya. Misalnya partikel debu tadi yang sudah kita bahas. Partikel debu itu ada yang PM10, ada PM2,5. Ini tergantung ukurannya, Mas Budiman ya. Kalau PM10 berarti ukurannya maksimum 10 mikron, kalau 2,5 maksimum 2,5 mikron, nah, seperti itu. 2,5 mikron itu kurang lebih serambut itu dibelah 7. Maaf, itu Sirotol Mustaqim ya, serambut dibelah 7. Ini serambut dibelah 30 gitu. PM 2,5. Jadi kalau kehirup memang langsung masuk ke alveolus. Tuh. Nah, berikutnya lagi ada karbon monoksida, ada hidrokarbon ya. Kemudian ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida. Nah, berbagai polutan tadilah sebenarnya ketika keluar dari knalpot kendaraan, dari cerobong pabrik, ya, dari dapur kita, kemudian dari PLTGU di Tanjung Priok dan Muara Karang tadi, itu di atmosfer ini kemudian kita sebut sebagai TSP tadi, Total Suspended Particulate. Artinya material yang memang melayang-layang di udara gitu. Selama tidak ada hujan, dia biasanya akan tetap melayang-layang terus gitu. Bisa berjam-jam, berminggu-minggu, atau berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Selama tidak ada hujan, maka TSP ini tetap akan melayang di udara. Dan bahkan di antaranya ada yang sudah membentuk semacam aerosol. Kalau sudah membentuk semacam aerosol, ada di antaranya yang posisinya itu sangat tinggi ya, 4.000 meter sampai ada yang 6.000 meter gitu. Jadi di atas awan gitu. Yang dalam bentuk aerosol ini yang agak sulit terpilas oleh hujan gitu. Nah, konteksnya ini kan juga ada diskusi juga ya.
Kenapa kalau subuh atau jam 3 pagi ketika kendaraan bermotor nyaris nggak ada atau sedikit sekali yang lalu lalang, tapi kenapa makin tinggi? Makin tinggi. Ya. Nah itu dapat diceritakan bahwa TSP ini ketika permukaan tanah itu mulai hangat ya oleh matahari, memang dia cenderung naik gitu. Sampai ketinggian 2.500 meter, kalau 3.000 seperti itu. Di malam hari ketika permukaan tanah mulai dingin, dia turun kembali gitu. Jadi sekali lagi kalau nggak ada flushing dari air hujan gitu ya, itu juga nggak akan bisa membilas TSP tadi. Tapi kalau kita lihat berbagai narasi yang ada di Jabodetabek soal polusi udara, kan seakan-akan ada saling mengkambing hitamkan. Ya, seorang mengatakan ini penyebabnya adalah transportasi. Oke. Orang menteri lain mengatakan ini penyebabnya adalah pembangkit listrik. Iya. Nah, apa yang Anda baca dari sesama menteri pun bisa saling mengkambing hitamkan sebenarnya? Yes, kami pikir itu semata-mata ya ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan. Kan sudah ada riset kan. Dan riset kami ini nggak hanya kami saja. ITB melakukan riset serupa gitu. Dan hasilnya kurang lebih sama gitu. Kemudian KLHK melakukan riset juga. Kurang lebih hasilnya juga sama gitu. Nah, kalau menyatakan bahwa pencemaran udara Jakarta ini karena power plant gitu atau pembangkit listrik batu bara, itu karena tidak membaca the realnya tadi gitu. Kalau kami sih, PLTU batubara itu lebih menjadi problem untuk masyarakat Serang, Cilegon, dan sekitarnya. Itu betul ya. Kemudian masyarakat Tangerang Utara ya, yang dekat Lontar ya, PLTU Lontar, betul itu. Pelabuhan, kemudian Pelabuhan Ratu, betul, sana bermasalah untuk masyarakat sekitar. Cirebon, Indramayu, atau Bekasi Utara itu betul, itu akan bermasalah PLTU batubara. Betul. Kemudian industri mungkin yang sebagian juga pakai batu bara ya. Cikarang, Bekasi, Purwakarta sampai ke Ciderap, Cibinong itu pasti akan menjadi problem di sekitar itu. Tapi memang betul bahwa ada istilah transboundary air pollutan gitu ya. Nah, polutan pencemaran udara lintas batas itu yang dari luar tadi bisa saja masuk gitu. Tapi nggak besar itu. Kemungkinan yang dari Cikarang dan sekitarnya dalam kondisi kemarau memang besar mungkin. Kenapa? Karena ini arah angin tuh angin monsoon timur sekarang ini kan. Angin bertiup dari benua Australia menuju ke Pulau Jawa, kemudian ke arah barat ya. Jadi polutan yang dari Cikarang, Bekasi, Purwakarta dan sekitarnya sudah pasti masuk ke Jabodetabek gitu. Tapi kalau yang PLTU Suralaya, kondisi kemarau itu anginnya pasti ke barat atau barat laut. Jadi polutan dari PLTU Suralaya itu udah pasti jatuhnya ke Selat Sunda atau ke Laut Jawa gitu. Dan kalau kita cek ya kajiannya KREA yang menyatakan bahwa polutan yang utama untuk Jabodetabek itu adalah dari PLTU gitu ya. Kalau kita cek di kajian itu hanya mengkaji Suralaya ya. Kemudian kalau kita cek lagi mereka mengukur menganalisis ya SO2, PM2.5, PM2,5 sama nitrogen dioksida gitu. 3 parameter itu mereka analisis. Dari dispersion model yang mereka kembangkan itu hanya bulan Desember dan Januari saja. Polutan dari PLTU Suralaya itu yang menyentuh Jakarta gitu. Jadi kalau di bulan-bulan seperti ini nggak kajian mana Mas? Kalau memang hasil kajiannya berbeda-beda, yang mau dipakai sebetulnya yang mana ya? Iya, yang paling objektif dalam konteks ini yang bagaimana ukur yang objektif itu? Kan gini ya, kan kita gampang mengujinya saja soal Suralaya tadi ya contohnya ya. Jelas kok anginnya, kayak kalau kita klik aja di sini di internet itu kan ada berbagai website ya yang menyajikan termasuk arah dan kecepatan angin tuh. Jadi ada petanya seperti itu. Kalau Mas Budiman klik itu misalnya Nulshul itu ada website yang melayani kita tentang arah dan kecepatan angin, dan di situ juga ada modeling ya terkait dengan beberapa parameter pencemaran udara gitu. Kalau kita klik hampir 3 bulan ini arah angin memang ke arah barat gitu loh. Arah barat atau ke arah barat laut gitu. Jadi kalau menyatakan saat ini polutan pencemaran udara di Jakarta itu bersumber dari Suralaya itu tidak betul. Tetapi kalau dikatakan mungkin dari
Babelan ya, Bekasi atau dari Indramayu itu ada benarnya karena anginnya ke arah barat kan. Sekalipun kalau kita teliti lebih jauh yang dari Cirebon ataupun dari Indramayu, arah baratnya itu cenderung barat laut gitu. Jadi jatuhnya kebanyakan ke Kalau orang awam melihatnya gini Mas Puput, ini kan setelah ada satu shutdown, pembangkit listrik di shutdown, kemudian udara menjadi lebih baik, langit menjadi lebih biru. Orang awam yang tidak memahami hasil kajian langsung bisa menyimpulkan oh ini memang karena pembangkit listrik. Gimana Anda merespon itu? Ya, kita juga harus berusaha ya biar tidak terjadi misleading tadi ya. Penyesatan dalam konteks ini kita juga rugi besar jadinya kalau harus shutdown power plant yang tidak seharusnya. Sekalipun kita juga sepakat ya bahwa power plant batu bara itu harus secepatnya dipensiunkan gitu. Karena apapun juga itu merugikan kita semua gitu. Tapi dalam konteks menyajikan informasi kan kita harus seobjektif mungkin gitu. Ya. Nah, ya tadi kalau itu penjelasannya cukup ini ya. Ya artinya kenapa 2-3 hari terakhir ini ya, katakan Senin Selasa terutama ya, kita bisa menyaksikan langit biru gitu ya. Nah, kita bisa dicek tadi kan di arah dan kecepatan angin tadi. Memang anginnya kencang. Dan pernyataan BMKG yang kemarin itu juga menyatakan demikian. Yang intinya ada peningkatan kecepatan angin ya, yang biasanya itu hanya sekitar mati angin kondisi 0 sampai 3 knot gitu ya. Nah, kurang lebih 5 hari ini kan udah naik di atas 23 knot gitu. Jadi kalau kita lihat peta arah angin itu pusarannya mengarah ke arah Rangkas Bitung. Di sana ada semacam pusaran angin gitu ya, yang dari arah timur laut sama timur kemudian membentuk semacam pusaran di Rangkas Bitung. Jadi kita lihat polutannya kalau selama ini di Jabodetabek kan yang menjadi pusaran itu sudah bergeser ke arah Banten tengah gitu loh seperti itu. Mas, ini gini. Ini awam ya kembali ya. Awam ini kan melihat ya sebagian langit Jakarta kembali menjadi biru. Ya. Lalu kemudian ada fakta satu pembangkit listrik di shutdown. Ya. Kemudian ada lembaga yang mengklaim ya ini karena kerjaan saya. Ya. Yang ini mengatakan bukan itu karena angin. Kira-kira gitu. Ini apa yang sedang terjadi pada masyarakat atau lembaga yang sekarang ada gitu. Ketika ada keberhasilan relatif membaik, semua saling mengklaim. Ya. Tetapi ketika ada polusi udara yang nggak pergi-pergi, semua saling menyalahkan. Semua tiarap ya. Semuanya tiarap. Ya. Gimana Anda lihat? Ya inilah artinya kan dalam konteks good governance memang buruk lah kita harus akui ya. Tata kelola pemerintahan kita ini memang buruk gitu. Jadi seperti yang kami sampaikan kan 9697 kami sudah menyampaikan kepada pemerintah strategi pengendalian pencemaran udara. Tapi sayangnya dari 104 agenda yang kami sodorkan sekitar 25 tahun yang lalu itu nyaris tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan misalnya penghapusan bensin bertimbal, itu pun karena kita kawal terus. Itu pun juga berimplikasi ujung-ujungnya ada korupsi di situ ya. Ada yang masuk penjara, betul. Nah, kemudian contoh lain ya, misalnya soal mendorong orang menggunakan public transport. DKI Jakarta kita dorong mengembangkan bus lane yang kemudian diadopsi menjadi busway itu Transjakarta. Tapi ujung-ujungnya juga ada korupsi di situ dan tidak maksimal juga ya konteksnya. Jadi banyak hal kalau dilaksanakan tapi ada korupsi. Kalau nggak ada potensial ekonomi kemudian dibiarkan saja, misalnya seperti itu. Jadi soal tata pemerintahan tadi sebenarnya yang buruk ya. Sehingga 25 tahun ini seperti mengendap ya. Tiba-tiba kemudian kita menghadapi situasi krisis seperti ini gitu. Semua bingung, panik kan akhirnya. Panik itulah akhirnya ada informasi mengatakan bahwa sumber pencemarannya dari PLTU batubara diterima, dari transportasi diterima, mungkin dari pembakaran sampah diterima juga gitu. Diterima kebetulan oleh orang yang berbeda ya, pejabat yang berbeda. Ya, tergantung mau di corner ke siapa. Betul. Nah disitulah akhirnya kepanikan ya, akhirnya kalau kita lihat ya antar menteri saja juga berantem di situ soal sumber pencemar tadi. Kalau sudah seperti itu ya kita makin panik kan. Akhirnya
keputusan diambil juga ngawur gitu loh. Ngawur contohnya yang tadi untuk menurunkan ya pencemaran dari partikel debu dengan water mist ya, dengan Water mist itu adalah menyemprotkan air ke udara gitu ya. menyemprotkan air ke udara. Dengan harapan menggantikan fungsi hujan ya. Hujan itu kan kalau tadi kita cerita ada TSP bisa terbilas, TSP bisa terbilas oleh air hujan gitu. Nah, dengan semprotan air itu diharapkan juga bisa Turun. membilas Tapi kan polutan yang tadi. disemprot jalan juga. Kalau jalan itu kan memang sebenarnya kalau kita belajar dari negara maju ya. Negara maju kota-kotanya itu hampir tiap sore memang disapu, kemudian disemprot ya. Dengan harapan debu yang mengendap di jalan itu terflushing mengendap ke drainase gitu. Jadi tidak ngebul. Atau kita belajar saya kan di Ngawi ya, besar di Ngawi. Ngawi itu juga kalau musim kemarau debunya juga luar biasa. Di sana ada kearifan lokal, setiap rumah hampir tiap sore itu nyiram halaman. Itu biar nggak ngebul aja sih. Hanya sementara memang hanya mengurangi agar tidak ngebul, tidak terekspos gitu ya. Sebenarnya di situ. Nah, kalau yang disemprot udara ya itu ya ibarat menggarami laut gitu loh. Jadi perbuatan yang sia-sia. Juga konteks hujan buatan itu juga akan sia-sia. Kami di dalam rekomendasi ya 11 Agustus yang lalu kami sampaikan kepada pemerintah yang itu nggak perlu dilakukan. Tapi kalau nyemprot jalan bolehlah yang membilas jalannya ya dari endapan debu itu boleh itu. Tapi kalau water mist yang disemprotkan ke udara apalagi dengan pesawat itu kan pekerjaan yang sia-sia terserah. Jadi kami sarankan lebih baik kita terbuka saja kepada masyarakat ya. Sudah kita emang krisis pencemaran udara. Mari kita bersiap gitu menghadapinya. Kemana-mana pakai masker misalnya. Kemudian daya tahan tubuh kita perkuat ya. Terutama untuk anak-anak misalnya ya. Lebih baik anggaran untuk water mist itu dikumpulkan, kemudian dibelikan susu ya misalnya. Anak-anak sekolah, waktu sekolah diberikan susu, itu jauh lebih konkret. Karena gini Mas Budiman ya, kalau untuk pengendalian pencemaran udara, ini nggak bisa instan. Kita anggaplah yang kelalaian kita 25 tahun ini, ya sudahlah kita anggap sebagai kelalaian kita bersama gitu. Selebihnya kita formalisasikan ulang gitu. Kita mulai, dan kalau kita mulai, ini kan baru kita nikmati paling cepat 6 bulan ke depan gitu. Kalau berharap dalam waktu 1 hari 2 hari nggak akan mungkin. Jadi kalau kemarin ada klaim kualitas udara yang meningkat karena kami menyemprot air, karena kami men-shutdown PLTU, itu juga bohong, nggak benar gitu. Jadi konteks ini kalau mau good governance-nya jalan tadi ya, tata pemerintahnya oke, gitu. Dengarkanlah para ahli, kan ada perguruan tinggi yang punya ahli pengendalian pencemaran udara kan. Mereka punya kajian. Dengarkan beliau-beliau itu. Udah pasti benar di situ. Ini sikap anti sains yang sedang terjadi? Iya seperti itu. Di sisi lain kan memang ada satu kepentingan ya untuk konteks bisnis di sini. Bisnis itu macam-macam ya. Sebenarnya kita sepakat lah bahwa pencemaran udara harus kita turunkan. Kalau bisa kita hilangkan. Tapi tetap ada kan yang mendompleng ya. Contoh sederhana, sekarang ini kan marak kan perdagangan air purifier misalnya kan. Nah, dengan kepanikan seperti ini, middle up ya, menengah atas sudah pasti beli deh. Ini ada apa? Ada kepentingan bisnis. Ada fakta bahwa polusi udara meningkat, Ya. tetapi kemudian ada kepentingan bisnis untuk meningkatkan penjualan. Ya kita lihat seperti itu. Coba Mas Budiman klik lah. Misalnya Mas Budiman cari data tentang kualitas udara Jakarta. Habis ngeklik di internet ya, Mas Budiman akan disamperin promosi tentang alat untuk mengendalikan kualitas udara, pencemaran udara seperti itu. Nah itu belum lagi bisnis-bisnis lain ya yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara itu juga ada di situ. Tapi nggak apa-apa lah, artinya memang kita ini saat ini kan kita sudah terbuka ya bahwa kita punya problem dengan krisis pencemaran udara. Kita sudah kronis menghadapi situasi. Mungkin selama ini kan kita nggak menganggap bahwa itu penting kan. Selama ini kita lebih menganggap bahwa upaya pengendalian pencemaran udara, upaya perbaikan lingkungan itu dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi ada itunya nggak Mas? Ada datanya nggak Mas? Bahwa
selama polusi udara ini menjadi concern, kemudian ada peningkatan pembelian atau air purifier. Kalau total pembeliannya kita belum cek ya, belum melakukan riset ya. Tapi setidaknya dengan proses tadi kalau kita lihat kan tinggi sekali. Traffic, promosi dan sebagainya seperti itu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang wajar juga, Mas. Ketika pandemi COVID-19 kemudian orang juga mengejar masker, orang mengejar hand sanitizer. Itu sesuatu yang kalkulasi bisnis yang wajar, atau Anda lihat ada sesuatu yang kurang pas di situ? Ya kurang pas, paling tidak etis gitu. Tidak etis. Tidak etis gitu. Mungkin boleh aja ya kita ya biasalah musim hujan kita akan jualan payung, wajar saja. Tapi jangan sampai juga terus kita menimbulkan sesuatu yang bikin orang panik juga gitu. Di mana paniknya? Ya paniknya kan tadi ya, untuk menengah bawah paniknya kan direspon dengan diem kan, nggak bisa apa-apa. Tapi bagi middle up pasti dia akan beli ini, beli itu dan sebagainya itu. Ya, tapi kalau beli ini beli itu tuh bukan karena memang perilaku dari algoritmanya Google ketika mencari informasi soal pencemaran udara, kemudian ya ini ada orang butuh ini, ya kita algoritma itu yang kemudian mendorong promosi-promosi soal perusahaan air purifier. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi paling tidak gini Mas, ada juga semacam apa ya? Kalau kita lihat ini proses yang tidak alamiah gitu loh. Misalnya, dan ini tidak sekarang aja, kami sendiri sudah menghadapi sekitar 15-20 tahun yang lalu gitu. Jadi ada si produsen ini memang datang ke kami gitu. Datang ke KPBB gitu. KPBB? Karena dilihat KPBB yang concern di soal pencemaran udara gitu. Oke. Ya mereka menawarkan itu. Ini ada alat baru. Memang satu paket alatnya. Satu air purifier, satu lagi sensor kualitas udara seperti itu. Terus? Ya intinya ya, mereka ingin berjualan dengan situasi kualitas udara yang tidak baik seperti itu. Sebenarnya kita sambut itu. Oke, silakan kalau Anda mau memberikan solusi untuk itu bagus tuh. Yang penting jangan sampai istilahnya seperti yang terjadi sekarang kan. Banyak informasi yang simpang siur terkait dengan kualitas udara gitu ya. Paling tidak kita bisa mengatakan begini, informasi itu kan masih tidak valid gitu. Sekalipun kalau kita cek dengan alat yang benar gitu ya, dengan metode yang benar, betul kualitas udaranya memang sudah tidak baik gitu. Tetapi yang tidak kita inginkan itu seperti yang kita bahas tadi ya, misalnya si A beli alat, kemudian alatnya di-link dan disebar secara global. Ya artinya alat yang dimiliki oleh si user tadi, si pembeli, si konsumen alat tadi, itu kan tidak sepenuhnya dilakukan oleh orang yang berkompeten gitu. Penempatannya apakah sudah pas? Kalau misalnya saya beli, saya taruh di dapur misalnya, kan sudah pasti akan berbeda hasilnya kalau kita taruh di tempat yang memang bisa mewakili situasi secara umum di titik yang kita pasang tadi. Oke. Nah, situasi-situasi seperti itulah sebenarnya yang kita pandang tidak etis di situ. Sebenarnya kita akan terbantu ya kalau ada alat atau teknologi tertentu dalam rangka mereduksi pencemaran udara, meningkatkan kualitas udara, kita sepakat lah itu. Berbagai alat dan sebagainya sepakat itu. Tetapi yang tidak kita harapkan tadi hal-hal yang sifatnya tidak etis tadi gitu. Tapi kalau urusan yang kecil-kecil Mas, misalnya soal tadi disebutkan pembakaran sampah, itu berapa? 5%? 5% betul. Dia berkontribusi. Betul. Itu kan sesuatu yang relatively manageable, mudah untuk dikelola dan ada pasalnya juga ya? Iya ada. Perda atau apa yang Undang-Undang 18 tahun 2008 itu ada. Yang mengatakan bahwa pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dengan sanksi? Itu pidana, kategori pidana. Sekalipun pidana ringan ya. Pidana ringan. Betul. Nah, itu kan sesuatu yang relatively gampang sebetulnya. Ya. Kebiasaan membakar sampah itu kan banyak kemudian terjadi. Kenapa itu juga nggak bisa di-enforce sebetulnya? Nah, ini kan antara telur dan ayam juga ya. Misalnya mau melarang membakar sampah, tapi faktanya pemerintah kota Nggak juga menyediakan kedororan. tempat sampah. Betul. Manajemennya sampahnya buruk kan. Kami pernah riset kan tahun 2006 ada 5 kota, Batam, Bogor, kemudian Magelang, Pontianak dan Makassar. Di masing-masing kota itu sudah ada cara
pengelolaan sampah yang sangat efektif, sekalipun levelnya RW gitu ya. Artinya sampah itu nggak sampai keluar dari RW tadi gitu. Dan itu berhasil. Tapi pertanyaannya kenapa tidak direplikasi skala kota, kemudian direplikasi skala nasional. Nah akhirnya kedodoran kan pemerintah kota dalam rangka mengelola sampah ini. Nah, ya akhirnya masyarakat ya karena tidak dibiasakan untuk mengelola sampah dengan baik ya, suka-suka aja ada yang dibuang, ada yang dibakar dan sebagainya. Di sisi lain kan penegakan hukum memang tidak ada gitu. Sekalipun tipiring, kalau rutin dilakukan penegakan hukum, ini masyarakat juga akan belajar kan bahwa itu tidak boleh gitu. Meskipun pemerintah juga tidak menyediakan pengelolaan sampah yang benar ya. Sekarang krisis sampah kan juga terjadi di Jogja. Betul. Jadi jumlah tempat gitu. Jadi gini Mas, dari riset kami dalam tahun 2006, kami pernah bertanya, risetnya cukup lama kan, di satu kota itu bisa 1 minggu gitu. Di hari-hari terakhir waktu kami riset, karena sudah seperti kawan, akhirnya ada pengakuan dari pihak dinas kebersihan ya waktu itu. Yang pertanyaan begini, Mas, kalau di RW yang sudah berhasil mengelola sampah itu diterapkan di seluruh kota, truk-truk kami ini akan nganggur, nah seperti itu. Jadi kesannya memang dibuat. Nah, biar ada bisnis transporter misalnya. Padahal kalau direplikasi ya, paling tidak kalau bisa menekan 50% saja, itu sudah sangat bagus ya. Oke. Nah seperti itu. Mas Puput, jadi kembali kalau ke soal kita ngomong soal polusi udara gitu. Ini bisa dianggap sebagai sebuah bencana atau dianggap sebagai sesuatu ya sudah gini aja gitu. Ya, tanggal 16 Agustus kami dengan kawan-kawan Walhi, Aisel, Greenpeace dan sebagainya kan hearing ya di DPRD. Kita udah sampaikan di situ bahwa ini bencana. Ini bencana. Oke, tapi responnya adalah kita harapkan waktu DPRD menyampaikan ke gubernur ya, gubernur bisa menyampaikan ke presiden untuk menyatakan bahwa Jabodetabek menghadapi darurat pencemaran udara atau dengan kata lain bencana pencemaran udara. Oke. Kalau itu dikonstruksikan sebagai bencana pencemaran udara, siapa sebetulnya yang paling harus kalau banjir kan ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan menjadi leader di situ. Tapi dalam konteks pencemaran udara kalau dikonstruksikan sebagai bencana, siapa yang harus menghandle ini ya? Ya mau tidak mau ke BNPB, tapi sekalipun mungkin itu menjadi barang baru ya bagi BNPB. Tetapi tentu saja saya pikir yang paling bertanggung jawab di situ kalau level provinsi gubernur harus menghandle. Kalau konteksnya Jabodetabek memang agak ribet ini. Sebenarnya Jakarta ini juga banyak melakukan upaya gitu, tapi terganjal dengan Bodetabeknya ini gitu. Ya contoh industri aja ya gitu. Di awal tahun 2000-an ya, Jakarta ini sudah menggeser ya industri-industri yang di Jakarta itu keluar Jakarta gitu. Tapi sayang begitu keluar dari Jakarta, katakan pindah ke Cibinong atau ke Sentul atau ke tempat lain di luar Jakarta, itu tidak diikuti juga dengan pola pembinaan teknis ya, bimbingan teknis dan sebagainya untuk industri-industri tadi gitu. Dan bahkan kalau kita lihat ya, industri-industri jauh lebih kuat dibanding pemerintah gitu loh. Ya kita ambil contoh yang pabrik semen ya di Cibinong dan sekitarnya di situ. Itu juga mengekspos juga pencemaran itu gitu. Tetapi Jakarta juga nggak punya kewenangan dalam mengatur pabrik semen tadi gitu. Kemudian juga pabrik-pabrik yang ada di Cikarang dan sekitarnya ya, yang cukup tinggi polutannya juga, dan dalam kondisi kemarau ini mereka juga mengekspos paparan ke Jabodetabek termasuk Jakarta gitu. Itu juga nggak ada kewenangan dari pemerintah DKI Jakarta untuk menghentikan itu. Jadi memang seharusnya memang ada Chief of Commander ya dalam kasus seperti ini yang sifatnya mengelola kualitas udara di Jabodetabek gitu. Chief of Commander. Ya. Kita belajar dari Bangko ya. Bangko itu sudah 20 tahun yang lalu membentuk Bangko Air Quality Management gitu. Di sana ada kepalanya gitu. Yang kekuatannya cukup efektif. Sekarang presidennya menuju Bang Luhut sebagai. Nah sayangnya Pak Luhut tidak membentuk lagi ya, atau katakan wakilnya ya sebagai Chief of Commander tadi. Kita tahu Pak Luhut kan terlalu sibuk urusan banyak hal ya. Harusnya ada situ. Atau Pak Luhut sementara ya dalam kurun waktu 1-2 bulan ini ya fokus di situ sebagai Chief of Commander tadi. Kalau nggak ada Chief of Commander,
perang antar sektor nih. Perang antar sektor. Ya, KLHK menghentikan, perindustrian memveto. Itu akan terjadi seperti itu. Itu yang menjelaskan krisis udara bersih itu berlangsung agak lama di Jakarta, Jabodetabek. Ya, di Jabodetabek itu kita prediksi selama belum ada hujan lebat ya, Oke. itu masih akan jadi krisis terus gitu. Ini akan begini terus situasi. Betul. Karena di musim hujan pun ya, kalau kita berada di pinggir jalan atau kita ada di kawasan industri, itu polusinya tinggi. Unhealthy, tidak sehat seperti Tidak sehat. Jadi sebaiknya gimana? Warga ini yang harus berjaga-jaga melindungi dirinya sendiri ketika di level pemerintahan banyak ikhtiar tapi belum sepenuhnya berhasil, atau gimana sikapnya? Iya, sepakat harus seperti itu. Kita harus melindungi diri kita sendiri karena negara yang mengabaikan ini. Cocoklah judul artikel di Kompas, berita Kompas kalau nggak salah 15 Agustus. Kompas sudah mengangkat itu. Bahwa masyarakat harus melindungi dirinya sendiri karena nggak ada yang diharapkan dalam kondisi seperti ini. Nggak ada yang diharapkan. Nggak ada yang diharapkan. Nggak ada yang diharapkan artinya menjadi semacam stateless gitu. Betul. Terus lihat ya, KLHK apakah sudah berusaha? Belum. Perindustrian sama sekali tidak. Padahal perindustrian punya kewenangan untuk mengendalikan berbagai pabrik ataupun... Atau ini dianggap bukan sebagai isu sebetulnya? Nah, kalau kita bicara hal kronis tadi ya, sejak UNEP menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota tercemar ketiga di dunia tahun 1992, betul nggak dianggap itu. Bukan isu. Kalau 92 Jakarta sebagai kota tercemar, kalau sekarang berapa ya? Kita kalau Untuk asesor yang sama gitu. ya bervariasi tergantung hari ya. Oh. Tapi ya rata-rata kita unhealthy ya. Kita mungkin nggak perlu membandingkan secara global ya. Katakan pakai ukuran saja. Kalau di pemerintah sendiri yang sudah kita adopsi menjadi regulasi, itu kan kategori kualitas udara itu bisa baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan bahaya. Nah, ini posisinya ada di unhealthy sampai ke very unhealthy tadi gitu. Nah, ini ada juga hal yang pernah kami kritik juga kepada pemerintah ya. Pemerintah ini kan membuat satu standar untuk rata-rata harian sama rata-rata tahunan gitu. Rata-rata tahunan untuk tingkat pencemaran tadi memang standarnya lebih rendah gitu. Tapi dengan catatan bahwa kalau terjadi terus-menerus dalam 1 tahun itu akan jadi bahaya gitu. Nah, sayangnya yang kita lihat itu menggunakan standarnya itu tidak pas gitu loh. Misalnya kalau standar harian untuk PM2,5 itu adalah 35 mikrogram per meter kubik gitu. Itu standar. Standar sehat itu harus di bawah 35 mikrogram per meter kubik untuk rata-rata hariannya gitu. Nah, untuk tahunan itu kan hanya 15 mikrogram per meter kubik gitu. Nah, sayangnya dalam konteks ini selalu yang dipakai itu untuk mengukur rata-rata harian itu pakai standar tahunan tadi gitu. Sehingga dalam konteks ini kita bisa menyatakan bahwa dalam pemerintah ya menyatakan bahwa kondisi kualitas udara dalam kategori baik karena pakai standar yang lebih rendah tadi seperti itu. Kalau hipotesanya adalah soal transportasi, Mas, apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah sekarang agar ada reduce ya, ada pengurangan tingkat polusi? Sebenarnya banyak hal ya. Ada istilahnya itu traffic and transport management, itu yang esensial di situ. Traffic and transport management itu yang mendorong orang sebenarnya ya Naik public transport. Betul, public transport. Nah, ada istilah transport demand management di situ. Nah, tapi pembangunan fasilitas public transport itu juga diimbangi juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Karena faktanya kita juga nggak bisa menghentikan ya orang membeli mobil gitu, membeli sepeda motor nggak bisa. Tapi kita bisa terapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya kawasan padat segitiga emas Jakarta gitu ya, itu memang sudah saatnya dilarang pakai kendaraan. Atau boleh, tapi orang harus bayar. Yang dibayar itu bukan layanan seperti jalan tol ya, tapi dibayar karena kalau saya pakai mobil, saya punya peran ya untuk menciptakan kemacetan. Maka saya harus membayar. Nah, konteksnya seperti itu. Nah, ada route pricing ya. 2010 kami dari masyarakat sipil sudah mengajukan ke DKI Jakarta untuk menerapkan road pricing ya.
Mengajukan itu tidak hanya usul, tetapi kita juga buat naskah akademis, kemudian kita buat draft perdanya gitu. Tapi sudah 13 tahun nggak berjalan juga, nggak berjalan kenapa? Dengar ya kabar burungnya ya terjadi pertempuran antara dua kubu yang masing-masing membawa teknologi dari dua vendors gitu. Tiap mau dieksekusi dianggap tidak menguntungkan pihak vendor yang satu, ya itu di veto. Sehingga tender ini nggak jadi-jadi seperti sampai sekarang. Kabar burungnya seperti itu. Jadi semuanya sebetulnya logika-logika pertarungan kepentingan bisnis ya. Ujungnya begitu. Jadi dapat dikatakan upaya pengendalian pencemaran udara ini juga tersandra ya oleh kepentingan bisnis seperti Kepentingan bisnis industri yang bermain di sisi itu. Ya belum lagi kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor kenapa? Misalnya standar Euro 4 tadi sudah kita ceritakan 2017 Menteri Lingkungan Hidup teken ya standar, 2018 berlaku efektif, tapi di lobby lagi gitu loh. Minta ditunda 6 bulan dengan alasan produk lamanya belum laku semua. Kemudian ditunda lagi dengan alasan COVID-19 dan seterusnya. Jadi tetap saja ini pihak-pihak yang memainkan political business itu berperan sehingga ya akhirnya agenda pengendalian pencemaran udara kedodoran. Jadi apapun di baliknya selalu ada kepentingan bisnis. Iya. Kalau logika itu akan terus berlanjut, artinya hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat menjadi utopi. Iya, menjadi utopis. Sebenarnya bisa ya dipadukan antara teknologi kepentingan bisnis ya dengan teknologi tadi dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Contohnya gini ya kan 2018 Presiden Jokowi itu curhat di acaranya GIAS, Gaikindo Indonesia International Motor Show di Serpong. Pak Jokowi menyampaikan kurang lebihnya begini, saya ini cinta sama kalian industri otomotif ya. Kalian minta saya lobby Perdana Menteri Vietnam agar menerima kembali produk otomotif Indonesia ya yang di-ban sejak 2017. Saya lakukan waktu KTT 2018 di Singapura. Presiden Jokowi menyampaikan ke Perdana Menteri Vietnam, tapi dijawab Pak Presiden cerita itu. Tapi yang mulia Perdana Menteri Vietnam menjawab, yang mulia Presiden, pasar kami terbuka sepanjang produk otomotif Indonesia memenuhi standar kami. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita bisa maju selangkah gitu dengan low emission vehicle, low emission technology untuk pabrik, untuk power plant dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk memenangkan pertarungan ekonomi kan sebenarnya. Electric vehicle menjadi solusi? Itu jelas menjadi solusi. Cuma nggak bisa tiba-tiba, lagi-lagi ya, nggak bisa dipaksakan. Tempo hari Pak Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan membeli kendaraan listrik. Itu juga tidak betul. Lakukan secara gradual saja sesuai dengan kemampuannya. Jadi targetnya kalau elektrifikasi itu 2040. Atau 2050 ya. Tapi harus dimulai dari sekarang memang. Tapi kalau tiba-tiba masif beli kendaraan listrik, selain membebani anggaran, itu juga akan tidak efektif. Karena total yang dibeli dengan populasi kendaraan juga nggak seimbang kan, jauh proporsinya seperti itu. Mas Puput, saya tanya bagian-bagian akhir ya. Sebenarnya Mas Puput kan sebagai aktivis lingkungan, pernah di Walhi sebagai generalis di Walhi, kemudian sekarang spesifik soal pencemaran udara gitu. Kalau kota mana yang menurut Mas Puput yang menjadi ideal dalam arti untuk menyediakan udara bersih, menyediakan lingkungan yang sehat, dan sustain? Negara atau kota mana yang Anda lihat? Hampir semuanya bermasalah ya. Hampir semuanya bermasalah. Ya. Di Indonesia termasuk kota-kota kecil ya. Jogja itu polluted, Mas ya. Kan di luar negeri maksudnya? Luar negeri ya mungkin negara-negara Eropa Utara itu. Skandinavia itu relatif bersih ya di sana. Karena di sana sudah terbangun juga budayanya ya. Tapi yang seperti London nggak juga kan? Nggak juga. London juga masih polluted, Paris juga masih polluted gitu ya. Sekalipun mereka juga sudah cukup lama berjuang untuk mengendalikan pencemaran udara. Ya kita sebagai orang yang cukup lama di soal isu pencemaran udara itu bisa merasakan. Begitu hadir di sebuah kota kita bisa merasakan ini polusi tinggi atau tidak, itu kita bisa merasakan itu. Dengan cara? Ya sebenarnya dengan feeling saja ya. Sekalipun kita tidak mengukur ya.
Karena kan kita sering mengukur, kemudian kita merasakan, jadi lama-lama kita setidaknya bisa merasakan gitu. Jadi sekali lagi kota-kota besar di Eropa itu juga bukan menjadi contoh ya, yang contoh seperti London, Paris itu bukan contoh yang baik ya untuk pengendalian pencemaran udara gitu. Tapi kalau yang Skandinavia oke, itu karena di sana juga banyak orang kemana-mana lebih banyak berjalan kaki, public transport, bersepeda, nah itu baru. Last question. Sebagai aktivis lingkungan yang juga environmentalis gitu, apa sih mimpi Mas Puput soal Indonesia 2045? Ya mimpi kita gini ya, kita ada istilah equilibrium kalau di ekonomi ya. Jadi antara kepentingan ekonomi itu sudah harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup gitu. Konteks saja tadi kalau kita bicara konstitusi kita di pasal 28 huruf H itu kan jelas menyatakan itu. Toh dengan cara menyeimbangkan tadi sebenarnya bisa gitu loh. Cuma memang ada pihak-pihak tertentu yang mau instan gitu. Nah, bisa kita sampaikan gini ya, oke lah kita akan mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi hijau misalnya. Ya contohnya tadi, kalau kita mau produksi satu barang misalnya, agar barang itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, barang itu kan harus compete kan, mampu bersaing kan. Tapi konteks bersaingnya itu sebagai produk yang lower emission gitu, rendah emisi ya. Karena yang dipertarungkan di forum-forum internasional ngomongin soal perubahan iklim, lingkungan, itu kan muaranya tetap dua kan. Memang dikedepankan isu lingkungan, isu climate, isu iklim gitu ya. Tapi mereka hadir di konvensi itu kan membawa dagangan kan. Nah mimpi kami ya, mimpi saya 2045 kita sudah bisa memanfaatkan isu lingkungan dalam konteks untuk merebut ekonomi gitu loh. Meskipun isu-isu lingkungan adalah isu-isu pinggiran. Saat ini pinggirannya. Jadi konteks ini kan kita perlu ya semacam tanda kutip mengeduket ya para policy maker itu. Bagaimana kita bisa bersaing ya secara global dengan menciptakan produk-produk yang rendah emisi atau syukur-syukur zero emisi tadi gitu. Toh bisa kan, katakan kita misalnya ya produk tertentu ya, kan hampir secara global kan kita sudah terikat kan dengan standarisasi tertentu gitu. Yang intinya banyak negara-negara maju ya misalnya yang menggunakan isu lingkungan sebagai trade barrier. Contoh yang kita ceritakan tadi soal Vietnam tadi. Vietnam sudah menggunakan trade barrier untuk menghambat ya produk Indonesia. Ya kita harus bisa seperti itu juga gitu. Dan ahli-ahli kita kan banyak kan. Ahli teknologi maupun ahli lingkungan kita banyak. Ekonom kita yang bisa mengembangkan ekonomi hijau cukup banyak. Nah sekarang tinggal bagaimana ada leadership nasional itu yang bisa mempersiapkan bahwa tahun 2045 kita bisa menyatukan tadi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Adakah partai-partai politik yang punya mimpi yang sama dengan mimpinya Mas Puput soal green economy, soal ekokrasi, artinya kedaulatan lingkungan? Ya ada, itu partai hijau. Nggak ada? Hampir nggak ada, tapi ada partai hijau kan. Tapi sayangnya partai hijau ini kan seperti apa ya, belum berkembang gitu di kita. Kalau partai-partai besar ya, partai-partai mainstream, belum. Beberapa kali kami hadir, diskusi dan sebagainya ya seperti angin lalu saja gitu. Angin lalu? Ya. It's not, belum menjadi sebuah isu mainstream yang patut diperjuangkan. Betul. Paling banter hanya jadi satu gimmick gitu ya di dalam kampanye ya. Apakah kampanye calon legislatif atau kampanye calon presiden, calon gubernur dan sebagainya gitu. Tapi begitu udah jadi ya forget it, lupa semua. Ya itulah kenyataan politik di Indonesia. Betul. Mas Puput, makasih ya. Sama-sama Mas. Jadi perbincangan saya dengan Mas Ahmad Syafruddin, seorang aktivis NGO yang menekuni soal udara bersih dan juga selalu mengadvokasi bagaimana udara bersih adalah bagian dari hak asasi manusia. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu saya berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan,
reformasi perintahkan kepada Menko Polhukam.